Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Theo Ganors. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan biasa soal latihan pretest PPG khususnya untuk guru kelas MI. Yang ini muatan bahasa Indonesia ya. Nah, untuk video latihan pretest yang lainnya silakan Bapak Ibu kunjungi channel ini, kemudian pilih playlist pretest PPG. Nah, di sana sudah dijelaskan berbagai macam contoh soal pretest khususnya untuk materi profesional guru kelas, mulai dari mata pelajaran PKN, terus ada IPS, IPA, dan bahasa Indonesia. Silakan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, dan komen. Kita lanjut ke soal nomor 1. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi: A. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, B. Sebagai alat pemersatu bangsa, C. Sebagai alat perhubungan, D. Sebagai lambang identitas nasional. Ini ada satu bahasa pokok yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia. Berarti kedudukan dan fungsinya apa? Sebagai alat perhubungan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan, digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat perhubungan tingkat nasional, B. Alat pengembangan kebudayaan dan iptek nasional, C. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan, D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Nah, ini sudah ada kata kuncinya ya, ada kegiatan pembelajaran, terus konteks pendidikan. Berarti yang benar yang mana jawabannya? Yang D ya, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Anissa, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Anissa juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Fonologis, B. Sintaksis, C. Morfologi, D. Semantik, E. Pragmatik. Nah, untuk soal nomor 3, kira-kira Anissa sudah pada fase berapa? Kalau sudah berbicaranya lancar, kemudian bisa membuat kalimat 12 kata dalam satu kalimat. Berarti yang D ya, yang semantik. Lanjut ke soal nomor 4. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat A. Unik, B. Konvensional, C. Bervariasi, D. Dinamis, E. Produktif. Kira-kira jawaban soal nomor 4 yang mana kira-kira? Dari latar budaya yang berbeda, berarti yang mana? Yang C ya, bervariasi. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang anak telah memahami bahwa kata belajar dibentuk oleh imbuhan pe dan kata ajar. Hal itu menunjukkan anak tersebut telah mendapat perkembangan pemerolehan bahasa pada tataran A. Pralinguistik, B. Fonologi, C. Sintaksis, D. Morfologi. Pembentukan kata, berarti yang sesuai yang mana kalau pembentukan kata? Ya, contohnya ini ada imbuhan, pe, dan kata ajar. Nah, kalau ilmu bahasa yang membahas tentang pembentukan kata berarti yang mana kira-kira? Yang D ya, morfologi. Lanjut ke soal nomor 6. Siang itu cuaca sangat terik.
udara panas sekali. Di rumah tidak ada air conditioning atau AC ya. Dedek berkata kepada ibunya, "Nom, nom." Adik haus ya? Ingin minum ya? Ujar Mama Dedek. Dedek pun menjawab dengan sangat singkat lagi, "Nom, nom." Nah, peristiwa tersebut dikategorikan pemerolehan bahasa pada tataran A. Fonologi, B. Semantik, C. Morfologi, D. Sintaksis. Kira-kira soal nomor 6 yang mana jawabannya yang tepat? Yang D ya, sintaksis. Lanjut ke soal nomor 7. Dulu kata saudara digunakan untuk menyebut orang-orang yang masih memiliki hubungan darah atau keluarga. Namun sekarang kata tersebut mengalami perluasan makna. Kata saudara digunakan untuk menyebut orang-orang yang menjadi lawan bicara kita atau orang kedua. Peristiwa ini membuktikan bahwa A. Bahasa itu produktif, B. Bahasa itu dinamis, C. Bahasa manusiawi, D. Bahasa itu konvensional. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Untuk soal nomor 7, jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang B ya. Bahasa itu dinamis. Lanjut soal nomor 8. Di Indonesia, orang menyebut air untuk menunjuk pada sebuah benda yang bersifat cair, bisa direbus, bisa dipakai untuk mandi dan mencuci. Namun, di Inggris, orang menyebutnya water. Sedangkan di Saudi Arabia, orang menyebutkan ma'an. Orang Jawa punya sebutan lain lagi, yakni banyu. Sementara orang Sunda menyebutnya cai. Hal itu membuktikan bahwa A. Bahasa itu relatif, B. Bahasa itu produktif, C. Bahasa itu arbitrer, D. Bahasa itu lambang. Nah, jadi setiap tempat itu ada kata yang jelas akan memiliki makna yang berbeda. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang soal nomor 8 jawabannya yang C ya. Bahasa itu arbitrer. Nomor 9, soal nomor 9. Susunan kalimat apa kabar tidak bisa diubah menjadi kabar apa. Hal itu membuktikan bahwa A. Bahasa itu sistem, B. Bahasa itu produktif, C. Bahasa itu lambang, D. Bahasa itu bermakna. Nah, kira-kira soal nomor 9 jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Bahasa itu sistem ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Meskipun bahasa memiliki unsur-unsur yang terbatas, tetapi masih bisa membuat satuan-satuan bahasa lain dari unsur terbatas tersebut dengan jumlah yang relatif tidak terbatas. Hal ini membuktikan bahwa A. Bahasa itu sistem, B. Bahasa itu produktif, C. Bahasa itu lambang, D. Bahasa itu bermakna. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana untuk soal nomor 10? Jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang B ya. Bahasa itu produktif. Soal nomor 11. Anak-anak memiliki pembendaharaan kata yang semakin kaya. Mereka mulai mampu membuat kalimat seperti "Bapak pergi kemana?", "Bukan saya yang mengambil", dan berbagai kalimat yang lain. Kemampuan ini dicapai oleh anak-anak yang telah berusia A. 0-12 tahun, B. 12-18 bulan, C. 18-24 bulan, atau D. 3-5 tahun. Nah, kira-kira untuk soal nomor 11, jawaban yang tepat yang mana kira-kira? Yang mana? Yang D ya. Usia 3-5 tahun ya. Di usia ini anak-anak sudah memiliki pembendaharaan
kata yang sudah banyak. Sehingga anak pada umur ini sudah bisa membuat kalimat. Soal nomor 12. Nah, unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur terbatas itu dapat dibuat satuan bahasa yang tidak terbatas walaupun bersifat relatif, sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Contoh dari huruf P, A, L, U dapat dibentuk kata palu, lupa, dan pula. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. produktif, C. unik, D. bervariasi. Nah, kira-kira soal nomor 12 jawabannya apa? Dari ini ya, di soal ini adalah ada huruf P, A, L, U itu dapat dibentuk menjadi beberapa kata. Nah, berarti kalau seperti ini, berarti kira-kira sifatnya apa? Sifatnya yang B ya, produktif. Kita lanjut soal nomor 13. Seorang anak mulai menunjukkan niat komunikasinya dengan tersenyum, menoleh bila dipanggil, menggapai bila diberi sesuatu, dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Tahapan pemerolehan bahasa anak yang tergambar dalam ilustrasi tersebut termasuk dalam bidang A. morfologi, B. semantik, C. pragmatik, D. fonologi. Ya, kira-kira soal nomor 13 jawaban yang tepat yang mana? Nah, yang C ya, pragmatik. Kita lanjut ke soal nomor 14. Dalam kelompok masyarakat, suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan status sosial, ekonomi, pendidikan, dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Variasi berbahasa yang bersifat kelompok masyarakat disebut ya, variasi berbahasa yang bersifat kelompok disebut A. dialek, B. idiolek, C. sosiolek, D. fungsiolek. Nah, kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 yang mana? Nah, berbahasa yang bersifat kelompok. Berarti jawabannya antara A atau B. Yang tepat yang mana? Soal nomor 14. Soal nomor 14 yang benar adalah yang A ya, dialek ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah atau pola bahasa yang sedang berlaku. Penggunaan huruf miring pada kalimat digunakan untuk A. menulis judul buku, B. menjelaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata, C. menuliskan kata nama-nama ilmiah, D. menuliskan nama majalah. Nah, kalau ada kata yang ditulis miring, biasanya itu digunakan untuk apa? Kira-kira digunakan untuk B ya, untuk menjelaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Lanjut ke soal nomor 16. Penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar. Silahkan dilihat ya. Dari jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D. Untuk jawaban D, kira-kira benar atau salah? Jawabannya salah. Ini kan ada Teluk Bone ya. Teluk Bone ini adalah nama geografis ya, atau nama teluk di Sulawesi ya. Berarti ini harusnya ditulis iya huruf kapital. T-nya besar, ditulis besar, B-nya juga ditulis besar. Untuk jawaban yang C benar atau salah? Jawabannya sudah benar ya. Jawaban yang B benar atau salah? Salah ya. Salahnya di mana? Ini ya, penulisan Jokowi ini kan nama orang ya. Harusnya ditulis dengan huruf kapital ya. J-nya ditulis besar. Kemudian ini juga nama geografis ya. Nama kota di Jawa Tengah. Nah, berarti ininya juga harus ditulis besar. B-nya ditulis besar ya. Yang A juga salah di mana? Nah, ini awal kata juga harus ditulis besar ya. Terus ini ya, dirmanya juga harus ditulis dengan huruf kapital. Berarti jawaban yang tepat yang mana tadi? Yang C. Soal nomor 17. Penggunaan tanda baca yang benar di bawah ini adalah, silahkan dilihat untuk jawaban A, B, C, dan D ya. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Berarti ini
ya menggunakan tanda baca untuk pemberian ya, pemberian atau menyebutkan beberapa benda ya. Berarti yang sesuai yang mana kira-kira? Yang A benar atau salah kira-kira? Jawabannya salah. Karena kalau pemberian bukan menggunakan tanda titik seperti ini ya, tapi menggunakan tanda apa ya? Tanda koma. Yang B benar atau salah? Sudah benar ini. Sebenarnya sudah menggunakan pemberian tanda koma, tetapi belakangnya pakai tanda seru. Kita ketahui bahwa tanda seru ini digunakan untuk Untuk kata perintah ya. Kemudian yang C sudah betul ya, berarti jawabannya yang C lah. Kalau yang D ini tidak ada tanda pemberiannya, tidak ada tanda komanya. Selain itu di belakangnya diberi tanda tanya. Padahal di sini bukan kalimat pertanyaan ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Soal 18, soal nomor 18. Hakikat karya sastra apapun bentuknya tetap sama, yakni A. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. B. Pengalaman kemanusiaan dan segala wujud dan waktunya. C. Pengalaman kemanusiaan dalam segala hal. D. Pengalaman kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan. Nah, kira-kira untuk soal nomor 18, jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang A ya, pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. Soal nomor 19. Sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu A. Puisi prosa sajak, B. Puisi pantun drama, C. Puisi prosa drama, D. Puisi drama sajak. Jawaban yang tepat yang mana untuk soal nomor 19? Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Puisi, prosa, dan drama. Lanjut ke soal nomor 20. Kegiatan mementaskan lakon atau cerita biasanya guru dan siswa mempersiapkan naskah dan skenario, perilaku dan perlengkapan. Kegiatan tersebut mengekspresikan perasaan dan pikiran siswa dalam bentuk bahasa lisan. Hal tersebut termasuk hakikat berbicara jenis A. Bercerita, B. Cerita berantai, C. Bermain peran, D. Dramatisasi. Nah ini ya, ada lakon, ada ceritanya, ada ceritanya, ada naskahnya, skenarionya. Berarti sudah jelas jawabannya yang mana? Yang D ya, dramatisasi. Soal nomor 20. Nah, tadi soal nomor 20 ya. Berarti ini soal nomor 21 ya. Perkembangan pengetahuan mempengaruhi kemampuan berbahasa anak. Misalnya, kemampuan anak mengucapkan kalimat menggunakan kosakata yang dimilikinya. Semakin banyak pengetahuannya tentang kosakata dan kalimat, semakin meningkat pula kemampuan bahasanya. Dengan alasan itu, seorang guru memberikan banyak pelatihan dan pengetahuan kebahasaan kepada murid-muridnya. Tindakan guru ini menunjukkan bahwa guru tersebut mengikuti teori pemerolehan bahasa pada aliran A. Interaksionalisme, B. Behaviorisme, C. Nativisme, D. Kognitivisme. Nah, ini ya, kira-kira termasuk aliran yang mana? Nah, kira-kira alirannya yang B ya, behaviorisme. Nah, itulah tadi beberapa contoh latihan soal pretest PPG khususnya untuk guru kelas MI ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat ya video pembahasan yang lainnya, bisa dicek di channel ini di playlist ya. Bisa dicek di playlist. Playlistnya adalah pretest PPG. Di sana sudah dijelaskan beberapa contoh latihan ya, khususnya untuk materi profesionalnya, mulai dari ada PKN, ada IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan jangan lupa untuk like dan share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.